Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bunda. Maaf, Bapak mau tanya, mohon izin. Di dalam Kristen itu ada 3 argumen, kalau tidak salah. Kalau nggak salah, hikmat Yesus, saya agak kurang ini juga sih, dan sebagainya. Terus ada kebangkitan juga. Mohon dijelaskan. Mungkin saya kurang mengerti dan memahami. Ya, itu aja lah. Baik. Pokok atur nuhun. Assalamualaikum. Baik, ya, baik. Begini, ya, di dalam agama kekristenan yang kita kenal sekarang, itu sebenarnya akidah, secara akidah ya, secara keyakinan, itu belum selesai teh. Di dalam kalangan Kristen sendiri, itu belum selesai akidahnya. Jadi kekristenan itu secara umum, secara global, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu disebut Trinitarian. Trinitarian ini yang mengenal Trinitas atau beriman kepada Trinitas. Ya, Trinitas itu yang disebut dengan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya, mereka bilangnya bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Gitu. Jadi Bapa atau Tuhan itu disebut Bapa, itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak teh? Nggak paham? Alhamdulillah. Lebih baik nggak paham. Kalau ngaku paham itu yang bahaya teh. Ya, nanti lanjut lagi akidahnya begini. Bapa itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa, tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Siap-siap beli bodrek teh. Ya, jadi memang kalau mereka bilang begini, kalau nggak paham berarti belum dijamah Roh Kudus gitu. Ya, alasan mereka begitu argumennya. Jadi buat mereka Tuhan itu tetap esa buat mereka. Tapi di dalam akidah mereka, dalam kemahaesaan Tuhan itu mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya 3 persons, gitu. Oke, mereka bilang esa 3 pribadi. Tuhannya bukan 3, tapi 1. Tapi di dalam kitab mereka diceritakan Tuhannya nongol 3 berbarengan, gitu. Ya, ketika Yesus diceritakan dibaptis di Sungai Yordan, ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi. Ada Roh Kudus turun dalam bentuk 3 merpati, dalam bentuk burung merpati. Ya, jadi ada Yesus di sungai, ada Bapa di sorga, ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Kita tanya, itu 1 per 3 gitu. Ya, kan kita bisa membaca, ada Yesus sedang di sungai dibaptis, ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Kalau kita tanya, itu 1 per 3. 3 pribadi, tapi 1 Tuhan. Ya sudah Bu, yang waras ngalah Bu kita Bu. Yang waras ngalah kita. Ya, jadi biar bagaimanapun itu adalah akidah orang yang kita tidak boleh ganggu. Ya, itu adalah hak mereka untuk mempercayai Tuhannya 1 tapi dalam 3 pribadi. Monggo silakan. Asal jangan mereka mengajak-ajak kita untuk masuk agama mereka. Kan gitu aja. Ya, itu kelompok pertama, namanya Trinitarian. Kelompok kedua, namanya Unitarian. Nah, Unitarian ini kelompok Kristen yang mengaku Tuhan 1 atau Esa, dan Yesus itu bukan Tuhan. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, mereka menganggap Yesus hanyalah ciptaan. Artinya Yesus pernah tidak ada gitu bilangnya. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, dia ciptaan yang paling mulia, dia bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi dia bukan Tuhan. Itu namanya kelompok Unitarian. Yang terakhir ada kelompok Oneness namanya. Oneness ini mungkin sejarahnya cukup panjang. Mereka berasal dari kelompok yang disebut modalism. Modalism itu turun menjadi modalism monarkianism, modalism sabellianism, isem-isem semua lah pokoknya lah ya. Sampai yang akhirnya dikenal dengan kelompok Oneness yang akidahnya berbeda dengan yang Trinitarian, Bu. Yang Trinitarian bilang 1 Tuhan 3 pribadi, yang Oneness bilangnya 1 Tuhan 1 pribadi, tapi mereka bilangnya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Jadi mereka menolak Trinitas. Mereka tidak mengenal Trinitas, tapi bilang Bapa itu Yesus,
Ya, jadi Yesus itu Bapa yang di bumi, Yesus itu Bapa itu adalah Yesus yang di sorga gitu. Pokoknya gitulah, bolak-balik. Ini tadi ada 3 kelompok ya Bu ya. 3 kelompok ini saling membedakan. Nah, kalau kita kenal kata bid'ah, ya di sini di Islam kita kenal kata bid'ah, itu perbuatan bid'ah katanya. Kalau mereka bilang bidat, bukan bid'ah Bu. Bidat itu sesat gitu artinya. Ya, jadi mereka bilang, oh kelompok ini bukan Kristen, kelompok ini bukan Kristen karena mereka sesat. Masing-masing kelompok membidatkan. Ya, tadi ada 3 kelompok itu Bu ya. Nah, 3 kelompok ini sebenarnya ada kelompok lain tapi sudah punah yang menyembah Maria atau Ibu Yesus. 3 kelompok ini ditambah tadi kelompok yang sudah punah yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ini semuanya sudah dibantah Bu di dalam Quran. Di dalam Quran semuanya sudah dibantah. Saya bicara dengan kelompok yang menyembah Maria dulu ya Bu ya. Kelompok yang menyembah Maria ini namanya Koliridianisme, yang tumbuh di abad keempat, kemudian malah disesatkan oleh gereja yang berkuasa pada saat itu, sehingga mereka sudah dianggap sudah bukan Kristen gitu lah. Tapi kelompok ini masih beredar terus, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW masih ada gitu, masih hidup gitu. Cuman memang sekarang sudah punah gitu. Itu dibantah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, di mana nanti insya Allah akan ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan? Ya kan? Coba kalau yang ini bisa dibaca, dicek. Quran surat Al-Maidah ayat 116. Di situ kan Nabi Isa alaihissalam menjawab bahwa tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Ya, itu kelompok Kristen yang sudah punah. Sekarang sudah tidak ada. Tapi mungkin kita sekarang mengenal yang namanya kelompok feminisme. Ya, feminisme. Sekarang lagi marah kan Bu ya? Banyak dari kalangan mereka yang mencoba minta diakui gitulah kekuatan daripada feminisme ini. Ya, jadi seolah-olah kelompok ini yang nggak butuh laki-laki gitu. Oh kami nggak butuh laki-laki gitu. Tapi giliran yang ngaspal jalan mereka nggak mau. Giliran bangun jembatan mereka nggak mau gitu. Ya, ini sedang marak di luar negeri ini. Hati-hati. Nah, dipercaya ada yang menganggap bahwa kelompok ini masih bawa-bawa yang Koliridianisme dulu gitu. Oke, sudah dibaca kan? Quran surat Al-Maidah 116. Betul ya? Itu membantah kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, terus kalau yang Unitarian tadi kan dia tidak menyembah Yesus, jadi kan tidak dibantah. Yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, itu dibantah di Quran surat Al-Maidah juga ayat 72. Di mana dikatakan sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ya, itu sudah dibantah. Yang kelompok Oneness. Yang kelompok Trinitarian yang paling banyak di seluruh dunia, ini juga sudah dibantah di ayat 73-nya. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Nah, jadi sebenarnya semua akidahnya Kristen itu sudah dibantah oleh Quran. Gitu ya Bu ya. Itu adalah akidah-akidah yang dimiliki oleh Kristen. Nanti kalau yang di bawahnya lagi tuh banyak yang macam-macam, yang sesat. Nanti ada yang gereja setan, bahkan ada gereja yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ada juga. Nah, jadi jangan anggap bahwa kelompok LGBT itu kelompok yang kecil, yang lemah. Jangan. Mereka walaupun mungkin kecil, tapi duitnya banyak. Bahkan sampai bisa membuat negara, membuat undang-undang bisa melindungi mereka. Dengan alasan hak asasi manusia. Ya, ketika mereka bisa dilegalkan atau dilindungi oleh undang-undang negaranya, gereja pun nggak bisa ngelawan mereka. Jadi gereja terpaksa harus melayani pernikahan mereka sampai begitunya gitu. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita sampai masuk ke dalam kelompok-kelompok yang seperti itu, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Teh. Alhamdulillah. Silakan nanti Teteh bisa minta hadiahnya ke ini ya, Mas Alma ya. Bisa buat Teteh sendiri, bisa buat anak boleh, suami boleh. Buat selingkuhan boleh nggak? Jangan, enggak ya.
Haram, haram, haram. Baik, silakan. Berikutnya tadi yang nanya siapa? Tadi Bu ini sebelah sini kayaknya. Nggak jadi? Oh nggak jadi. Jadi yang ini, silakan. Mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz izin bertanya, kan di setiap gereja itu ada patung-patungnya. Patungnya itu patung Yesus yang saya tahu. Tapi kenapa setiap gereja itu patung-patungnya mukanya berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak semua gereja ada patungnya, oke? Yang banyak patungnya itu gereja-gereja Katolik. Nah, kalau yang gereja-gereja Protestan tidak ada patungnya. Bahkan salibnya pun beda. Kalau salibnya orang Katolik ada patung Yesusnya, kalau salib Protestan tidak ada patung Yesusnya. Ini hanya pemahaman yang berbeda, tetapi sebenarnya akidah mereka sama. Ya. Kalau yang di Katolik, kenapa salibnya ada patung Yesusnya? Mereka menganggap itu adalah sebagai pengingat atau simbol bahwa Yesus sudah mati untuk dosa mereka. Tapi kalau yang Protestan menganggap bahwa kenapa di salib mereka tidak ada patungnya? Karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah bangkit, sudah diangkat ke sorga untuk menebus dosa mereka gitu. Jadi kalau yang di Katolik mungkin dianggapnya patung apa, mayatnya ketinggalan belum diangkat gitu lah. Kalau di Protestan sudah mereka mengingatnya Yesus sudah diangkat. Jadi imannya sama, tetap imannya sama, bahwa mereka beriman bahwa Yesus yang lahir dari dari Roh Kudus ya, bukan dari hasil pernikahan manusia, kemudian dia yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa manusia, itu imannya sama, yang ada patung maupun yang tidak ada patung. Kemudian kalau di di Katolik, mereka juga memang suka biasa memajang patung Maria ya. Tetapi bukan berarti mereka menyembah patungnya, bukan. Kita mengetahui, kita juga harus fair bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Mereka memajang patung hanya sebagai simbol untuk mengingat gitu jasa Bunda Maria. Kemudian mereka juga berdoa kepada Maria untuk menjadi seolah-olah apa, kalau di kita istilahnya wasilah gitu lah ya. Nanti di Katolik juga ada bikin patung apa, Gua Maria gitu. Tapi bukan berarti mereka menganggap Maria Tuhan, bukan. Kalau yang di Protestan, mereka tidak membuat patung-patung karena mereka juga menggunakan ayat-ayat yang mereka pilih-pilih bahwa tidak boleh bikin patung gitu. Ya, tidak boleh membuat sesuatu yang sama atau mirip dengan yang ada di udara, di laut dan di darat gitu. Nah, kalau yang Katolik menganggapnya bukan itu yang kita sembah, itu hanya sebagai simbol saja. Gitu ya, Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Silakan yang lain. Ibu dulu kayaknya. Ya, silakan Bu. Nanti ya, Akang sabar Akang ya. Nah, karena jumlah ibu-ibunya lebih banyak daripada Akang nih. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ustaz. Bukan Ustadz saya Bu, bukan. Bu, jangan panggil Ustadz Bu. Saya yang ingin mengetahui, mungkin kita semua juga ingin tahu. Mungkin ada private ya pertanyaannya. Apa yang membuat Koko akhirnya mendapat hidayah dari Allah? Ayat apa dalam Al-Quran yang tiba-tiba Koko berpikir gitu bahwa agama yang fitrah ini? Nah, itu aja Bu ya pertanyaannya. Kalau Ibu nanya ayat apa, saya bingung jawabnya Bu, karena ayatnya ada kira-kira ada 1000 ayat Bu. Jadi saya bingung menyebutin yang mana gitu ya. Tapi yang saya paling ingat itu ada di Al-Anbiya ayat 30, ada surat Al-Hadid ayat 25, kemudian ada beberapa ayat lagi yang memang menceritakan tentang sains, tentang ilmu pengetahuan ya. Saya dulu waktu ketika baru belajar tentang Islamnya, yang saya banyak terkesima gitu Bu ya, atau terpesona bolehlah begitulah, bahwa ternyata di dalam sebuah kitab yang ditulis kira-kira 1500 tahun yang lalu, ternyata banyak mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, tapi baru terbuktinya baru zaman sekarang. Saya mikirnya kan gini aja, siapa yang kira-kira tahu bahwa gunung itu ternyata punya akar ke bawah gitu.
zaman itu gitu. Siapa yang kira-kira tahu bahwa ternyata besi yang kita pakai ini sekarang semua nih ternyata berasal dari luar angkasa, bukan dari dalam bumi. Maksud saya bukan dari akar, bukan dari core-nya bumi, bukan. Tapi yang ada di permukaan bumi yang awalnya berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Gitu. Itu siapa yang tahu gitu 1500 tahun yang lalu kalau bukan yang menciptakan langit dan bumi gitu. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW kita sering mendengar, bahkan di Quran juga disebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan mereka beriman kepada Rasul yang ummi. Ummi artinya memang bisa macam-macam. Artinya bisa ibu yang pertama, yang kedua artinya bisa tidak pandai baca tulis, ketiga artinya adalah orang atau sekelompok orang yang tidak pernah menerima kitab sebelumnya. Itu disebut ummi ya, 3 arti ini. Tapi dalam konteks ayat itu kan memang bisa masuk ke dalam 2 arti. Satu, memang Nabi Muhammad SAW tidak pandai baca tulis. Yang kedua, memang Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah menerima kitab-kitab sebelumnya. Betul kan? Karena kan yang pernah menerima kitab-kitab sebelumnya kan Bani Israel. Tetapi disebutkan bahwa Nabi yang ummi, Rasul yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, ketika saya, bagaimana ceritanya? Orang yang ummi, yang menurut saya tidak pandai baca tulis, bisa mengucapkan atau melafazkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Mungkin orang-orang yang mendengar pada saat itu juga nggak tahu nih maksudnya apa gitu ya. Kalau dibilang besi turun dari langit, terus turunnya, kan mereka melihat ke atas. Mana pernah mereka melihat besi turun dari langit gitu kan, nggak pernah. Tapi setelah zaman sekarang, orang sudah mempelajari, orang zaman sekarang sudah tahu bahwa bumi ini umurnya kurang lebih 14 miliar tahun, ya, bisa dihuni oleh manusia ketika usia berapa miliar tahun. Ternyata ketika baru terbentuk yang dari Big Bang, pernah dengar Big Bang, Bu? Nah, ketika baru-baru terbentuk, belum dingin gitu, itu sudah banyak kejatuhan benda-benda langit yang mengandung besi gitu. Apakah kerak bumi tidak mengandung besi? Mengandung, banyak. Kerak bumi banyak mengandung kerak besi. Tetapi bukan itu yang bisa kita manfaatkan kan. Sampai sekarang kita belum bisa menembus kulit bumi sampai berapa kilometer gitu kan, belum bisa. Paling banter baru 12 kilometer, Bu. Betul? Kita janjian nggak, Mas? Enggak ya? Manusia baru bisa nembus ke kulit bumi paling dalam baru 12 kilometer. Memang lebih dalam daripada yang dalamnya kira-kira 11 km. Menara Everest itu Gunung Everest paling tinggi 8,8 km. Jadi manusia baru bisa menggali ke dalam bumi paling dalam, bisa lebih dalam atau lebih tinggi daripada Gunung Everest 12 km. Dan itu masih jauh daripada kerak buminya. Kita belum bisa ngambil besi dari dalam kerak bumi, belum bisa. Yang kita bisa ambil adalah yang di permukaan. Itu sudah dikatakan di dalam Quran bahwa kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Dari mana gitu Nabi Muhammad SAW bisa tahu kalau bumi itu turun dari atas gitu? Belum lagi nanti laut yang tidak bisa bersatu, di dalam laut ada api, di dalam laut ada sungai, nanti ada awan yang menggulung, itu yang beratnya berton-ton itu, di Quran juga disebutkan, belum nanti bintang mengetuk, belum lagi nanti embrio, belum lagi lebah, belum macam-macam. Ada 1000 ayat, Bu, jadi saya bingung kalau menjawarin semuanya. Dari situ saya baru menganggap bahwa nggak mungkin Quran ini karangan seorang manusia. Itu aja. Ya. Dan sudah banyak dikonfirmasi oleh ahli-ahli sains, ilmuwan yang belum tentu beragama Islam, belum tentu, Bu. Mereka mengkonfirmasi ini ayat nggak mungkin karangan manusia. Karena untuk ngomong begitu harus punya teleskop, harus punya mikroskop, harus punya alat menyelam, harus punya alat macam-macam yang canggih. Sedangkan alat-alat yang teleskop, mikroskop kapan sih adanya? Paling baru 50 tahun yang lalu, paling baru 100 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi berarti kan nggak mungkin 1500 tahun yang lalu orang bisa ngomong begitu tanpa alat. Berarti pasti firman Allah. Gitu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Silakan. Akang ini? Nggak usah pakai mic ini ya. Ya. Menurut tokoh nih gimana seumpama misalkan saya yang disebut kenalan si Fulan ya. Bukan si Fulan itu
orang tuanya beda agama ya. Ya satu Nasrani, ya maksudnya tapi ibu kandungnya itu Islam. Kebetulan pada saat ibu kandungnya Muslim itu pada saat meninggal diperlakukan sebagaimana hal layaknya Nasrani, tapi diingatkan sama teman saya yang lebih dekat itu. Kebetulan teman saya itu lebih dekat terhadap si Fulan itu. Nah itu gimana? Bahkan hanya karena diingatkan seperti itu, akhirnya ya si Fulan ini ikut masuk agama bapaknya itu Nasrani. Sampai hanya saat diingatkan seperti itu, teman saya sama si Fulan itu ya kelas bermusuhan sampai sekarang gitu sih. Itu aja sih, mungkin tanggapannya seperti apa sih. Padahal hanya sekarang mengingatkan gitu. Padahal emang orang itu Islam, tapi jangan sampai ya maksudnya pada saat wafat diperlakukan seperti ya Nasrani ya. Oh bisa? Muslim wafat diperlakukan seperti Ya kan karena nikah beda agama. Oh, nikah beda agama. Ya nikah beda agama karena ya. Ya gini, kalau menurut saya, selama kita sudah menyampaikan atau mengingatkan dengan baik mengenai kebenaran, dan juga selama kita sudah mengingatkan dengan kesabaran, kita selalu ingatkan, di Quran juga sudah dikatakan bahwa watawasau bil haq watawasau bis sabar. Selama kita sudah mengingatkan untuk yang kebenaran, selama kita sudah mengingatkan dengan sabar, mereka memusuhi kita bukan urusan kita. Ya, yang penting kita sudah mengingatkan. Jangan sampai kita mengetahui kita nggak mengingatkan. Nanti yang kita diingatkan malah di akhirat nih. Kenapa you diem aja gitu kan? Iya, yang jelas sudah mengingatkan. Ya, masalah dia memusuhi kita ya sudah nggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting kita sudah mengingatkan. Maka itulah di dalam yayasan kami juga selalu menghimbau orang-orang yang baru masuk Islam untuk segera mengganti keterangan agama di KTP-nya. Ya, nggak peduli di umur berapa, segera ganti keterangan agama di KTP. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu, misalnya dia meninggal, kita yang Muslim berhak untuk mengurus gitu. Ya, jangan sampai kita Muslim mengurus tapi KTP-nya masih Kristen. Itu saya pernah ngalamin sendiri. Kita umat Islam sudah berapa orang ngumpul di TPU. Kita ingin mengurus atau merebut jenazah mualaf ya yang sudah masuk Islam, sudah meninggal, masih muda, dibawa dalam mobil ambulan, di dalam keadaan masuk dalam peti mati. Ketika kita mau usaha rebut, keluarganya bisa menunjukkan KTP-nya masih Kristen. Gimana? Kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita umat Islam waktu itu hanya bisa menyaksikan keluarganya menguburkan dalam cara Kristen. Kita nggak bisa apa-apa. Loh, kalau kita mau rebut bisa nggak? Bisa, tapi nanti kan kita salah gitu, karena itu KTP-nya kan ada Kristen. KTP itu kan dokumen negara. Paling tinggi itu, KTP itu kan dokumen negara. Iya. Jadi Dukcapil itu berani mengganti keterangan agama di KTP kalau ada sertifikat mualaf atau ada surat keterangan resmi bahwa dia pindah agama tertentu. Harus ada sertifikat. Harus, kalau nggak ada nggak bakal diterima sama Dukcapil kalau mau ganti keterangan agama, nggak bisa. Nah, makanya setiap kali orang bersyahadat tempat kita usahakan langsung dapat sertifikat dan kita minta untuk segera ganti keterangan agama di KTP. Yaitu untuk mencegah hal-hal seperti itu. Ya, nah, sudah cukup atau boleh ada lagi? Boleh satu nih, boleh satu dari sini deh. Di belakang masih ada nih. Ini banyak yang butuh beasiswa kayaknya nih. Silakan. Ini dulu tadi. Atau ini dulu? Ini mayoritas. Kita harus ikut mayoritas nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya kok, kebetulan saya mau Tahun berapa? baru 9 bulan. 9 bulan, Masya Allah. Sebentar lagi ngelahirin ya. Enggak ya, salah ya? Alhamdulillah. Gini, gue mau izin bertanya nih soal dalam hal berdoa. Kebetulan kan orang tua saya belum Islam, masih Katolik. Oke. Jadi maksudnya yang saya tahu doa dari orang tua itu kan mustajab ya. Jadi yang bikin saya bingung,
biasanya kalau misalkan permintaan apa kan kita meminta tolong bantuan dari doa ibu nih misalkan ya. Tapi saya pikir kayak ini nanti mama berdoanya kan Tuhan kita berbeda. Nah, iya. Gimana dalam menentukan sikap saya gitu? Ya, gini. Alhamdulillah. Kalau dikatakan doa orang tua mustajab itu kan doa kalau doanya kepada Tuhan yang benar. Ya, kalau doanya kepada bukan Tuhan yang benar masa mustajab juga enggak ya. Iya. Ya gini. Jadi kalau di dalam Islam kita kan memang tetap harus hormat kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ya, jangan merubah sayang dan hormat kita kepada orang tua walaupun sekarang kita sudah beda keyakinan. Justru kalau bisa diusahakan bagaimana caranya setelah menjadi muslim harus bisa lebih sayang dan hormat kepada orang tuanya. Tunjukkan kepada orang tuanya dengan menjadi muslim lebih baik, lebih hormat, lebih sayang. Itu yang lebih keren supaya nanti bisa membawa hidayah kepada orang tuanya. Masalah doa jangan terlalu dipikirkan ya. Orang mualaf kan dosanya udah 0 nih. Insya Allah harus terima ya, itu kenyataan. Itu adalah apa namanya kondisi yang diterima oleh seorang yang bukan Islam masuk dalam agama Islam. Semua dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat insya Allah dihapuskan. Insya Allah ya, dengan catatan Islamnya baik. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai dia masuk Islam nggak hilang. Jadi ya Allah tuh maha adil lah. Allah tuh maha adil. Buat saudara-saudara kita yang lahir dari keluarga muslim, mereka sudah belajar sholat dari kecil, mereka sudah menumpuk pahala dari kecil, ya itu adalah kesempatan baik yang mereka terima. Tetapi buat kita yang baru masuk Islam, kita dikasih modal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Modalnya apa? Dosanya 0. Kembali ke 0 ya Pak, gitu kata Pertamina begitulah ya. Tetapi juga kita dikasih modal, kebaikan kita nggak hilang. Kebaikan kita tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, jadi modal kita untuk mengejar menumpuk pahala dengan saudara kita yang muslim, Allah Maha tahu. Kita udah dikasih modal dengan dosa yang 0. Makanya dosa orang yang masih 0, otomatis itu yang mustajab harusnya. Ya kita sendiri aja yang berdoa. Kita serahkan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah mengandalkan manusia termasuk orang tua kita. Saja ya, jangan takut. Allah Maha tahu. Ya. Ada lagi? Mungkin? Boleh. Beasiswanya 1 2 orangnya boleh. Oh, tetap satu Pak, sorry Pak. Silakan. Mau minta doa dulu. Loh. Saya bukan pertanyaan, minta doanya semoga terus tetap istiqomah. Amin. Amin. Karena istiqomah itu berat ya. Maksudnya dengan kan ini ada perjalanannya juga. Iya, iya. Banyak masalah panjang. Iya, iya. Masalah lalu saya juga yang Iya, iya. Istiqomah memang berat, kalau yang mau ringan istirahat. gimana caranya biar selalu dekat sama Allah. Ya, gini. Pernah dengar kata takwa? Artinya tahu nggak? Takwa. Artinya apa? Tahu nggak? Artinya takwa, kita menjalankan perintah yang sudah diberikan. Kita menjauhi larangan yang ditetapkan gitu. Jadi kita nggak boleh melakukan larangan yang sudah dilarang gitu. Sesuatu yang sudah dilarang nggak boleh. Nah, kita membayangkan kita bertakwa tuh seperti ini. Seolah-olah kita jalan di sebuah jalan. Di jalan itu ada jalan yang bisa dilalui, tapi juga ada halangan-halangan. Contohnya misalnya kita bayangkan seperti perangkap gitulah, ya, atau duri, atau mungkin ada beling, atau mungkin ada lubang, atau mungkin ada tahu jembatan apa? Jebakan binatang tahu kan? Yang kalau kaki kita kepencet bisa jepit gitu loh. Kita orang bertakwa tuh seperti itu. Kita harus milih jalan supaya jangan sampai kaki kita luka, jangan sampai kita jatuh ke lubang gitu. Itu orang bertakwa seperti itu. Dengan menjaga supaya kaki kita tidak terluka, itu artinya kita sedang menjalankan perintahnya. Ya, kalau kita sampai melanggar, nah itu berarti kita kena jebakan itu. Seperti itu orang bertakwa, ya. Jadi kita memang harus hati-hati, harus sabar. Sabarnya apa? Sabarnya
Oh ini perintahnya, cuman kita nggak tahu nih gunanya apa buat kita nih, ya. Contoh, kita dikasih perintah, tapi kita nggak tahu ini ada gunanya apa buat kita. Kita nggak tahu, ya sudah sabar aja, jalanin aja. Karena apa? Sekarang gini, mohon maaf, tetenya sudah menikah belum? Hampir. Sudah punya anak belum? Hah? Oh single parent, punya anak? Alhamdulillah. Anaknya umur berapa? 10 tahun. Teteh ini kalau mau ngasih perintah kepada anaknya, ngajarin anaknya ngasih perintah, itu perintahnya untuk kebaikan anak atau kebaikan ibu? Kebaikan? Nah, begitu juga Allah. Allah kalau ngasih perintah ke kita buat kebaikan siapa? Nah itu.